Hai semuanya, aku bikin video hari ini karena aku yakin banget ada banyak anak rantau di luar sana yang pengen ke Jakarta, tapi bingung mulainya dari mana, masih bimbang, masih takut, masih ragu, dan seterusnya. Di video kali ini, aku akan membahas bagaimana step by step ngerantau di Jakarta sendirian, khususnya untuk kamu yang udah selesai kuliah dan lagi fokus untuk membangun karir di Jakarta. Yuk kita bahas. Hidup di Jakarta semuanya butuh uang, jadi aku nggak akan rekomendasiin teman-teman buat ngerantau ke Jakarta tanpa punya plan yang jelas, apalagi tanpa punya kepastian sumber income. Kepastian sumber income yang aku maksud di sini adalah dari kerja kantoran ya. Jadi tipsnya adalah pastiin teman-teman udah nerima offering letter dan udah signing kontrak saat di kampung halaman teman-teman. Jadi pas teman-teman di Jakarta, teman-teman itu tinggal cari kosan dan fokus kerja aja. Ini bikin teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk gimana caranya bayar kosan, gimana caranya beli pulsa, bayar listrik, makannya seperti apa, transportasinya bagaimana cara bayarnya, dan seterusnya. Karena teman-teman udah tahu nih bakal dapet penghasilan setiap bulan dari gaji kantor teman-teman. Tips tambahan dari aku untuk kamu yang lagi cari kerja adalah maksimalin akun sosial media LinkedIn kamu. Ingat ya, LinkedIn. Pastiin bahwa kamu itu connect dengan minimal 10 orang HR atau recruiter di LinkedIn kamu. Kemudian rapiin profile kamu, isi biodata kamu dengan jelas, dan terakhir siapin portofolio terbaikmu. Dan juga jangan lupa untuk berlatih interview atau wawancara supaya kamu bisa diterima kerja di Jakarta. Jadi CV, LinkedIn, portofolio adalah senjata utama kamu untuk nyari kerja buat di awal-awal karir. Kalau kamu udah punya pengalaman yang cukup panjang, aku percaya banget bahwa bukan kita lagi yang nyari kerja, tapi HR atau recruiter lah yang bakal nyariin kita. Step kedua, cari kosan terdekat. Kamu harus siapin mental untuk kemacetan yang ada di Jakarta. Aku udah sering banget diingetin sama teman-temanku bahwa Jakarta dan kampung itu beda banget soal jalanannya. Untuk pertama kalinya, aku butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk nyampe ke kosanku, padahal jaraknya itu hanya 20 km aja dari tempat aku selesai meeting sama klien. Ini terjadi karena waktu itu macet luar biasa dan pas banget hari Jumat dan waktu itu hujan. Tentu ini beda banget sama kampungku yang kalau hujan justru jalanan itu sepi banget. Tapi again ya, ini Jakarta, jadi macet adalah hal yang sangat biasa di sini. Kita kembali ke topik ya. Artinya ketika kamu mutusin untuk ngerantau ke Jakarta, kamu mesti cari kosan yang paling deket dengan kantormu. Kalau bisa, kamu cuma perlu jalan kaki aja selama 5 menit untuk sampai ke kantor kamu. Ini bakal nguntungin kamu banyak banget, mulai dari hemat ongkos transportasi, hemat energi karena kamu nggak perlu bangun pagi buta buat naik transportasi umum dan desak-desakan dengan penumpang lain. Juga hemat waktu karena kamu nggak perlu khawatir telat karena rumah kamu yang deket banget dengan kantor. Ingat loh, cuma 5 menit aja jalan kaki. Dan begini ya, itu yang terjadi sama aku. Cuma butuh waktu 5 menit buat aku sampai ke kantorku yang sekarang. Dulu sebelum merantau ke Jakarta, aku juga mencari info-info kerjaan di akun LinkedIn-ku. Dan juga aku upgrade skillku lewat online course. Dan ketika itu, aku yakin banget bahwa one day aku pasti bakal kerja di Jakarta atau di area Jabodetabek. That's why aku selalu sisihkan uangku, apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau mungkin sebulan sekali, untuk budget buat aku ngerantau. Budget yang kita persiapkan ini untuk mengcover biaya-biaya yang diperlukan untuk kepergian sampai 1 bulan saat kita di Jakarta sebelum kita menerima gaji pertama kita. Biaya-biaya yang dikeluarin mulai dari ongkos perjalanan ke bandara, tiket pesawat ke Jakarta, biaya makan selama di Jakarta, kosan di Jakarta, transportasi, pulsa, dan internet. Kalau aku waktu itu, setelah aku hitung-hitung ternyata budget yang dibutuhkan adalah 4,7 juta rupiah. Tapi aku genapin sampai 5 juta untuk safety-ku selama di Jakarta sebelum menerima gaji pertamaku. Sebagai penutup dan sebagai summary, ini 3 step untuk merantau di Jakarta khususnya buat pejuang karir kayak kamu. Pertama, cari kepastian sumber income dari kerja kantoran. Misalnya. Kedua, cari kosan terdekat dari kantor. Dan yang ketiga, persiapkan budget untuk ngerantau. So, segitu aja video aku hari ini walaupun singkat, tapi aku berharap ini bisa ngasih insight dan juga bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa untuk terus ngasih
edukasi untuk kamu di bidang finansial, investasi, dan juga tips untuk dapetin cuan dan hal-hal lainnya seperti video hari ini. So, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Bye-bye.